Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Priscilia Bella Termature dengan NPM 12 11 42 01 20 kelas keperawatan A, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di sini saya akan membahas mengenai tugas pendidikan multikultural dengan bab 9 terkait fundamentalisme Islam. Yang pertama adalah garis besar. Secara garis besar, fundamentalisme Islam juga diartikan sebagai paham yang bermaksud mempertahankan ajaran dalam Islam. Ada stigma negatif yang dapat diterima ketika kita membahas soal fundamentalisme, radikalisme agama. Maka yang tergambar pada benak halayak adalah terorisme selain disebabkan karena adanya cara pandang yang tekstual, spiritual seperti itu. Fundamentalisme agama diduga tumbuh subur karena adanya proses peminggiran yang berjalan secara sistematis, polusi sebuah kekuasaan politik tertentu maupun rezim agama tertentu, dan menjadi semakin menarik ketika terorisme tersebut dikaitkan dengan agama. Terorisme seakan-akan berwajah agama. Keagamaan seseorang merupakan ungkapan terdalam sebagai hal yang bersifat primordial. Ikatan seseorang dengan agamanya tidak jarang menumbuhkan ikatan emosional sehingga rela berkorban demi agamanya. Sebagai martir di jalan Tuhan, inilah yang kemudian berkembang menjadi bibit-bibit munculnya radikalisme agama. Namun, terdapat pertanyaan kritis yang dapat diajukan di sini. Mengapa radikalisme agama demikian marak pada saat semua menghadapi problem kemanusiaan yang sangat banyak? Adakah hubungannya antara radikalisme agama dengan problem kemanusiaan yang dihadapi? Atau adakah penyebab lain yang lebih dominan sehingga menjadi world view dan menjadi dominan kultur kaum radikal? Inilah beberapa pertanyaan yang tampaknya membutuhkan jawaban serius dari kalangan ilmuwan sosial, ahli agama, bahkan semua umat beragama, agar kita semua tidak terjebak dalam keagamaan yang bersifat krusat antar umat beragama. Jika kita perhatikan, sebenarnya fenomena fundamentalisme agama bukanlah fenomena yang lahir saat ini saja. Radikalisme agama telah lahir sejak abad 16 Masehi. Bahkan lebih lama lagi, sejak tahun 1905. Paus Urban II menyeruakan adanya perang salib. Pada saat itu, lantas terjadi perebutan hegemoni agama antar Islam versus Kristen. Sangat kentara di sana, fenomena fundamentalisme agama juga bukan hanya milik Islam maupun Kristen, tetapi juga terdapat dalam Hindu dan Yahudi. Kaum fundamentalis dalam beragama bisa jadi memang memiliki pandangan hidupnya sendiri yang barangkali berbeda dengan lainnya. Dengan cara pandang sendiri, mereka tidak jarang melihat gejala sosial yang terjadi sesuai dengan cara pandangnya. Jika tidak sesuai, maka akan sangat mungkin ditolak, bahkan dilawan. Tetapi seperti dikekukan Hanafi di atas, kaum fundamentalis bermacam ciri sehingga bisa saja tidak melakukan perlawanan secara realitas yang ada, hanya menawarkan alternatif ideal tanpa melawan realitas. Truth claim akhirnya tidak bisa dipisahkan dari kaum fundamentalis. Truth claim menjadi semacam trademark kaum fundamentalis. Munculnya truth claim diduga di samping karena worldview yang berbeda dengan kaum non-fundamentalis juga disebabkan karena cara beragama yang sangat tekstual, skriptual. Worldview sangat menentukan bagaimana kaum radikal bersikap dan bertindak dalam beragama. Marginalisasi menjadi alasan sosial tersendiri atas munculnya radikalisme sehingga belakangan maraknya di negeri-negeri miskin dan negeri-negeri yang terjerat utang seperti Indonesia. Fundamentalisme agama muncul karena
Mereka merasa tidak mendapatkan apa yang diharapkan disebabkan ditutupnya seluruh jalan mendapatkan akses tersebut. Radikalisme akhirnya menjadi pilihan untuk melawan rezim yang berkuasa. Cara-cara kekerasan acap kali menjadi pilihan mereka. Ini yang sangat disayangkan dari radikalisme agama. Yang kedua adalah hak menarik. Hal menarik yang dapat dikemukakan adalah penyebab dan tipologi gerakan atau kelompok keagamaan yang disebut kaum fundamentalis. Yang pertama yaitu mengenai fundamentalisme Islam itu sendiri yang amat sering kabur dan sengaja dikaburkan apa makna sesungguhnya kekaburan atas makna fundamentalisme radikalisme agama sebenarnya sudah menunjukkan betapa fundamentalisme radikalisme merupakan sesuatu yang problematik. Hal ini bisa terjadi karena setiap kali orang membicarakan fundamentalisme agama senantiasa akan mengacu pada pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di negara-negara lain, baik di Timur Tengah, Afrika maupun Asia Tenggara, serta Amerika dan Eropa. Di samping ini juga acap kali merujuk pada istilah fundamentalisme dalam Kristen ataupun Katolik. Dus fundamentalisme agama Islam kemudian dianggap tidak pernah ada. Istilah fundamentalisme hanya ada dalam agama selain Islam seperti Kristen, Katolik, atau Yahudi. Yang kedua, istilah fundamentalisme merupakan sebuah istilah yang menjadi tafsir sangat longgar dan sangat sosiologis, tapi tidak jarang menjadi tafsir yang sangat ideologis dan teologis. Fundamentalisme diartikan sebagai gerakan keagamaan yang mengacu pada pemahaman dan praktek-praktek zaman salaf, seperti zaman Nabi dan sahabat. Praktek keagamaan yang menyatakan diri kembali pada tradisi-tradisi Nabi dan sahabat. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, dari sinilah istilah fundamentalisme. Yang ketiga adalah kritik. Saya kira akan kesulitan untuk mampu bersikap toleransi, bijak, apalagi hanif terhadap umat beragama yang lain, bahkan satu agama namun berbeda pandangan. Keagamaan seperti ini sebenarnya lebih mencerminkan keagamaan yang sektarian parokialisme. Oleh karena itu, hemat saya, kita harus beranjak dari keagamaan yang sekretarian parokial menuju keberagaman yang toleran, bijak dan hanif sehingga mampu melihat fenomena sosial sebagai sesuatu yang lazim adanya dan bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam bersikap atas perbedaan dalam beragama, baik satu agama atau agama lain akan tergantung dari kedewasaan dan kejernihan dalam beragama. Orang beriman akan berupaya bersikap adil terhadap sesama umat beragama, apapun pandangan dan agamanya. Terima kasih, sekian dari presentasi saya.